rekan-rekan yang lain. Rekan-rekan, terkait bagaimana strategi pengembangan desa wisata, tentunya masing-masing desa itu berbeda. Ya, masing-masing desa berbeda. Karena kulturnya juga berbeda. Tetapi secara umum akan saya rangkai semuanya sesuai dengan apa yang kami alami, saya alami ketika mengembangkan desa Pujon Kidul dari desa yang bukan desa wisata. Ya, awal saya ikut pelatihan itu justru di Pak Ansori, di Gubuk Lakah waktu itu. Berapa tahun yang lalu ya, tahun 2014 atau 2013 ketika 2014 ya, ketemu sama Mas Mugus di mana itu di kantor desa ya, kantor desa kita nginep gitu rame-rame, baru kenal desa wisata dan sebagainya. Nah, proses perjalanan inilah yang sebenarnya di Pujon Kidul kami lakukan step by step gitu ya. Betul-betul apa yang saya peroleh ini sebagai catatan bahwasanya semua kegiatan pelatihan itu bagus baik, tinggal satu mau mengimplementasikan apa enggak, ini persoalan gitu ya. Saya benar-benar ketika pelatihan apapun itu saya implementasikan, saya lakukan. Oleh ilmu ini tak implementasi no. Meskipun sedikit, karena yang kita bangun itu rekan-rekan bukan yang kita bangun bukan infrastrukturnya. Sering saya sampaikan bahwasanya yang paling berat ketika membangun desa wisata itu adalah awareness community, membangun kesadaran komunitas. Karena di dalamnya banyak orang, yang kita tata itu orangnya. Tadi saya diskusi, atraksi kami sudah oke Pak. Bener, ada atraksi, aksesnya bagus. Tapi yang lebih penting itu adalah ancillary. Apa? Kelembagaan yang mengelola. Gitu Mas Bubes ya. Ono Pokmas was apa? Pokmas gitu ya. Ada Pok Darwis, ada Bumdesa, ono macam-macam lah begitu ya. Ada asosiasi ABC dan sebagainya. Nah, tetapi bagaimana ketika di desa itu mensinergikan kelembagaan yang ada itu? Udahlah, kita kesampingkan dulu organisasi Pok Darwis atau lembaga yang lain. Di pemerintahan desa dulu. PKK ini ya apa? LPMD ini bagaimana? BPD bagaimana? Hubungannya dengan pelaku wisata. Pemerintah desa dengan BPD bagaimana? Itu kalau tidak sehati, tidak ada ikatan emosional, itu susah. Karena apa? Kesadaran itu akan muncul rekan-rekan ketika kita itu sudah sehati. Lek laku dewe-dewe bahasanya, kita jalan sendiri, yuk nggak ketemu. Kita itu komunitas. Ya, saya awali dari sini. Nah, secara umum desa wisata itu tidak hubungan dengan kemewahan dan sebagainya, tidak ada hubungannya ya. Jadi prioritasnya pada kehidupan alami dan kedamaian dan ketenangan. Prioritasnya itu yang diinginkan wisatawan. Makanya aku wong desa, tapi lek nang Gubuk Lakah, nang Mas Muklis, ke Ngadas itu senang saya. Kenapa? Saya menemukan kedamaian. Pujon Kidul bagi saya sudah terlalu ramai. Ya, apalagi orang kota loh, bayangkan. Ini sebenarnya dibutuhkan oleh wisatawan saat ini. Ya, membawa bersama masyarakat iso cipto ngalor ngidul, ngopi bareng, rokokan bareng gitu ya. Tanya sana sini dan sebagainya, itu lebih mengena daripada kita yang ya ngapun, dan saya menyebut salah satu ya, Jatim Pak, rame-rame tambah sumpah gitu. Nggak tahu yang muda-muda, rame seneng apa enggak, tapi orang kota itu lebih cenderung kepada hidup yang tenang dan sebagainya. Sebagai suatu keluarga dalam bentuk pariwisata yang bermanfaat. Jadi datangnya wisatawan jangan dianggap itu hanya wisatawan. Seringkali saya sampaikan bahwasanya ya, sepakat ya Mas Muklis ya, rekan-rekan, wisatawan itu datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara atau keluarga. Prinsip itu yang harus kita pegang. Kemudian yang tidak kalah penting bahwasanya ada kebermanfaatan pariwisata. Jadi bermanfaat itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Mindset kita harus sudah dirubah bahwasanya kita itu melakukan kegiatan pariwisata itu
ora mek golek untung awake dhewe. Bermanfaat untuk orang lain. Saya bisa berani dan mengatakan, mengklaim bahwa Bujur Kidul itu tumbuh berhasil sampai saat ini karena bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk pelaku 1-2 orang. Karena di sana ada doa masyarakat yang sangat luar biasa. Ya, ada doa orang-orang yang merasa menikmati dari pariwisata itu. Coba itu kalau hanya dinikmati 1-2 orang, wong iku-iku wae. Hanya orang-orang itu saja, maka orang akan wis jano ojo ngurus sing warep ya kuno-kuno tok. Sering kan kita dengar di desa seperti itu? Sering enggak? Nah, kita balik sekarang. Kalau kita sering mendengar seperti itu, kita jangan seperti itu. Ya, pariwisata itu harus bermanfaat untuk manusia, untuk alam dan sebagainya. Itu harus bermanfaat. Kalau tidak, niatan kita sudah pokoknya saya ikut pariwisata. Kok ya apa caranya aku tidak soget kok pariwisata? Sudahlah, hilangkan semua itu. Gambarannya enggak seperti itu. Mas Muklis masih ngajar ya? Mas Muklis masih ngajar kok. Jadi beliau tidak mengharap terlalu banyak dari pariwisata, tapi ada semangat, ada keinginan bahwasanya pariwisata itu, khususnya desa wisata, harus bermanfaat untuk orang lain. Ya, dari apa yang disampaikan bisa dipahami kira-kira? Oke, saya lanjut lagi. Nah, pengunjung desa wisata hanya mengharapkan suguhan kebersamaan, suasana kedamaian dan ketenangan. Ya, sambutan ramah penduduk serta perubahan dari rutinitas dan dari pola makan standar. Ya, mereka terbiasa makan di hotel itu ya wis koyo ngono iku. Ya piringi wong bombo gitu ya. Ngangkate wagot wangel gitu ya. Ya. Sama sekali. Tapi coba lihat ini yang ada di gambar ini. Bahwasanya kita makannya seperti itu nikmat. Mereka tidak punya daun pisang, mereka tidak terbiasa makan bareng-bareng rame-rame. Mungkin dicobek, mungkin di alas yang lain yang khas desa itu mereka nggak punya, gitu ya. Karena apa? Ingin cari sesuatu yang berbeda, gitu ya. Jadi kita tidak harus karena pelatnya hanya di hotel nanti makannya ya nggak di hotel ya. Paling orang-orang yang datang ke tempat itu tidak seperti itu. Kayak di Pujiharjo itu konsep sambang sedulur ya. Nah, itu yang keren kayak gitu. Nah, itu yang harus kita tonjolkan rekan-rekan. Lanjut lagi. Nah, pariwisata berbasis masyarakat diartikan bahwa pengelolaan dan kepemilikannya oleh masyarakat. Ini garis besarnya di sana. Jangan sekali-kali tergiur di otak kita bahwasanya nanti saya harus datangkan investor. Ini bahaya, bos. Dengan bahasa mau kerja sama kayak sing aneh-aneh gitu, itu cuma bahasanya orang-orang yang kebelet ingin duitnya cair gitu ya. Kadang kita kan dibutakan itu karena apa tadi itu dari awal tujuannya sudah uang, profit orientednya, money cuan terus gitu ya. Tidak ada nilai kebermanfaatan, tapi susah Pak. Kita sulit untuk nebus. Ya memang perjuangan itu tidak ada yang mudah. Ya. Lah mau teko mak duduk oleh duit akeh ya gampang gitu ya. Tidak ada nilainya bagi diri kita. Gitu ya. Tidak ada nilai bagi diri kita. Jadi lebih utamakan kepada pemilikannya oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Coba bayangkan, saya ingin mengubah kalau kita orang-orang desa itu kan paham dengan yang namanya bedah kerawang. Paham ya? Paham. Itu ketika bedah kerawang itu babat desa, membuka desa, itu untuk siapa? Untuk anak cucu. Begitu kita sudah mulai jalan dan sebagainya, membangun, kok mau investor sama tekakno dengan kamuflase kerjasama dan sebagainya. Kira-kira bener apa enggak nih? Mencederai enggak kira-kira? Sangat menciderai. Kira-kira Mbah Buyut kita yang bedah kerawang itu lolatin. Dan di sana tidak ada keberkahan, saya yakin itu. Maka bagaimana desa wisata itu betul-betul untuk masyarakat, pemiliknya masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Jangan coba-coba gitu ya, jangan coba-coba. Kalau nanti dicoba beneran, gitu,
ya terjadi konflik yang terus-menerus. Konfliknya itu akan lebih luar biasa dibanding konflik saat ini yang mungkin kita rasakan ketika hanya dengan masyarakat sekitar. Tapi ketika dengan investor nggak mau tahu. Sepenting aku nanam uang di situ harus untung, ya. Mas Muklis tak dadekno combe, Pak Kades dikei duite gitu ya. Gelut-gelut wis, sepenting oleh duit akeh. Urusan alam rusak dan sebagainya saya tidak mau tahu. Dan keuntungan dibawa keluar dari desa itu, bukan kita nikmati, bukan kami anti investor, tidak. Investor di bidang lain, tapi urusan desa wisata aja coba pakai investor. Konfliknya berkepanjangan, rusaknya alam dan lingkungan mereka juga tidak bertanggung jawab. Bahasanya gini, loh saya kan sudah memajukan, saya sudah bangun, urusan itu ya urusan. Ya, Pak Kades ya apa? Aku kan setenang desa. Konflik masyarakat terserah kamu. Hati-hati, ingat hati-hati. Karena apa? Pariwisata itu sangat menggiurkan. Uangnya banyak. Guyonan saya sering saya sampaikan, di mana ada gula di situ mesti ada semut. Lek semut itu kena diatur, kudu gitu ya. Jinak enak, tapi kalau semut angkerang, wah wis nyopot ngalor ngidul. Ini bahaya, gitu ya. Jadi rekan-rekan ini yang muda-muda, yang ya di atas saya, bahwa tolong bener-bener dijaga desa wisata dan berbagai potensi yang ada di tempat kita. Tolong betul-betul dijaga bahwa itu adalah milik kita. Mbah buyut kita itu membabat desa itu karena untuk anak cucu, untuk kita, bukan untuk orang lain. Coba jenengan sering browsing Mas Muklis yang di ekowisata itu ya, kan sering lihat betapa konflik di luar Pulau Jawa itu luar biasa karena pengusaha yang main di sana. Ya, saya beberapa waktu yang lalu udah agak lama sih ke satu pulau itu sepanjang pantai itu tidak ada milik masyarakat situ, milik orang Jakarta, milik orang mana dan sebagainya. Sampai kita mau ngelola aja susah. Ini kan ya aneh Mas. Itu desa ya pantainya sudah dimiliki orang lain. Lah mau dibawa kemana kita itu? Ya. Ayo kita bangkitkan semangat untuk menjaga desa kita, gitu ya. Tata regulasinya dengan baik dan sebagainya. Nanti akan saya sampaikan 12 langkah pengembangan desa wisata, strateginya seperti apa. Ya, ini suara desa wisata. Maju mundurnya, kebersamaan atau tercerai-berainya, bangkit atau terpuruknya, bahkan berkelanjutan atau hancurnya sebuah desa wisata terletak pada faktor keberdayaan dan kemandirian masyarakatnya. Bukan keberdayaan kepala desa dan lembaga, bukan, tapi masyarakatnya. Kepala desa boleh silih berganti, masyarakat harus mandiri, masyarakat harus berdaya. Karena tadi sampaikan, masyarakat sebagai pemilik, pelaku dan pengelola yang memiliki bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya. Makanya pelatihan ini dihadirkan panjenengan semuanya untuk bagaimana nanti panjenengan itu berdaya. Karena begini saya sampaikan, pemilik desa sesungguhnya itu masyarakat, bukan kepala desa. Tenaga kontrak ini cuman. Ya, outsourcing saya 6 tahun. Selesai. Masyarakat harus pinter. Maka yang harus kita dorong adalah masyarakat bagaimana pinter, bagaimana berdaya, bagaimana mandiri. Nah, di mana nilai-nilai kebersamaan? Yang kita utamakan adalah nilai kebersamaan, keterbukaan, keikhlasan, ada komitmen yang kuat. Nah, pulang dari pelatihan ini punya komitmen apa enggak rekan-rekan ini? Kalau nggak punya komitmen untuk mengembangkan desa wisata, wes nggak usah ngomong pelatihan, metu wes saiki wes. Kalau kita nggak punya komitmen untuk menjaga desa wisata kita, kalau kita nggak punya komitmen, ya bagaimana mengembangkan pariwisata di desa kita? Yang dibutuhkan adalah komitmen, gitu ya. Ketahanan Malangan dengan berbagai rintangan dan sebagainya, dia mampu untuk menyelesaikan. Itu faktornya ada di masyarakat. Sebagai mentalitas pengikat untuk keunggulan dan keberlangsungan sebuah desa wisata berbasis masyarakat. Iya. Jadi ini suara desa wisata. Ini dirangkum dulu oleh Dr. Husain Tagalog, Mas Muklis ingat ya Pak Husain ya.
itu ketika saya menyampaikan, Pak Doto menyampaikan, kemudian Mas Sugeng, Pak Nengah Moneng, Pak Ansori, Pak Triharjono, Mas Alif, ya, Pak Tata, Pak Yitno dan sebagainya menyampaikan bagaimana proses kami itu dan sebagainya, dirangkumlah sebagai sebuah kata-kata suara desa wisata ini. Ya, suara desa wisata ini, karena ini satu proses yang luar biasa. Saya yakin dimanapun posisinya, ketika tidak ada komitmen, tidak ada keikhlasan, leren. Ya Mas Bugis, kalau nggak ada komitmen, nggak ada keikhlasan, kira-kira bagaimana dengan? Iya. Leren misalnya. Mantap, perhutani, kesel lah misalnya. Kan begitu ya. Yang di Urban Pring dengan berbagai masalah yang ada, kira-kira apa? Sudah selesai kita. Kalau tujuannya hanya materi, ini yang kadang sekarang tidak dimiliki oleh rekan-rekan yang baru-baru, yang muda-muda. Udah gitu ngalami tuh. Taunya wis rame, taunya wis banyak wisatawan. Mindsetnya apa? Saya datang akan bekerja di situ. Bukan nilai sosialnya, bukan nilai bermanfaatnya, tidak. Ini problem juga. Masalah juga. Ya kayak contoh dengan ngapunten, mohon maaf, disuruh untuk ikuti pelatihan.